Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum pengkajian stok ikan pertemuan ke-11. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembakuan upaya. Nah, apa sih pembakuan upaya itu? Pembakuan upaya atau yang kita kenal dengan nama standarisasi alat tangkap merupakan penyeragaman upaya penangkapan terhadap beberapa jenis alat tangkap. Sehingga tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dapat dihitung dengan mudah dan diasumsikan upaya penangkapan suatu alat tangkap dapat menghasilkan tangkapan yang relatif sama dengan alat tangkap yang dijadikan standar serta dapat diketahui potensi pengembangannya. Nah, kenapa sih kita melakukan pembakuan upaya atau standarisasi alat tangkap ini? Karena agar kita dapat menghitung model surplus, yaitu mencari nilai MSY dan FMSY itu, kita perlu standarisasi alat tangkap ini. Karena kenapa sih? Karena Indonesia itu kan merupakan daerah tropis. Nah, daerah tropis itu kan multispesies. Jadi alat tangkap itu tidak mungkin akan menangkap hanya satu jenis ikan saja. Pasti akan menangkap beberapa jenis ikan, tentunya dengan berbeda-beda karakteristiknya, yaitu ada yang di demersal, ada pula yang di pelagis. Oleh karena itu, agar dapat diterapkannya model surplus produksi ini, kita harus menstandarisasi dulu alat tangkap yang digunakan, seperti itu. Nah, dalam melakukan pembakuan upaya ini atau standarisasi alat tangkap diperlukan beberapa syarat. Yang pertama itu kita tentukan dulu hasil tangkapan atau catch dan upaya penangkapan atau effort dari masing-masing alat tangkap. Kemudian setelah kita tahu hasil tangkapan dan upaya penangkapan, kita tentukan CPUE masing-masing dari alat tangkap itu. Kita tahu sendiri kan, CPUE itu rumusnya hasil tangkapan dibagi upaya tangkapan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentukan alat tangkap standar dengan melihat nilai CPUE terbesar. Nah, tadi kan sudah ditentukan nilai CPUE. Nah, kemudian ditentukan tuh dilihat CPUE yang terbesar itu akan menjadi alat tangkap standar. Kenapa? Karena CPUE yang terbesar itu akan menjadi alat tangkap standar karena dianggap alat tangkap itu dianggap memiliki nilai CPUE yang stabil dan besar gitu setiap tahunnya daripada alat tangkap lainnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu tentukan Fishing Power Index atau FPI dengan cara CPUE-A dibagi CPUE-I. Maksudnya yaitu CPUE-A itu nilai CPUE yang tadi sudah didapat, tapi dia tidak terbesar dan dia nanti akan dicari gitu. Nah, jadi tuh nilai CPUE yang terbesar dari alat tangkap itu nanti nilai FPI-nya 1. Kenapa 1? Karena nilai CPUE dari alat tangkap itu tuh setiap tahunnya itu besar daripada alat tangkap yang lain, seperti itu. Nah, dibagi CPUE-I itu merupakan hasil tangkapan per upaya alat tangkap yang telah dijadikan standar. Nah, nanti lebih jelasnya lagi kita akan latihan di teladan. Kemudian yang kelima yaitu tentukan upaya standar dengan mengalihkan upaya tangkapan pada alat tangkap setiap tahunnya dengan nilai FPI-nya, seperti itu. Kemudian yang keenam, hitung nilai CPUE pada setiap tahunnya, dan kemudian kita cari setiap alat tangkap dan upaya standar yang telah dicari sebelumnya. Kemudian cari nilai LEN CPUE-nya. Jadi nanti setelah kita cari upaya standar itu akan menjadi variabel F-nya pada setiap tahunnya itu. Kemudian dan nanti ada nilai C-nya atau hasil tangkapan itu penjumlahan atau total dari setiap tahun nilai hasil tangkapan pada setiap alat tangkap. Nah, nanti itu akan dibagi, jadi hasil tangkapan dibagi upaya tangkapan akan menjadi CPUE kan. Nah, nanti dicari CPUE dan juga dicari LEN CPUE untuk menghitung model surplusnya, yaitu untuk menggunakan perhitungan model Sheffer dan juga Fox untuk menghitung MSY dan FMSY-nya.
Nah, untuk model saver itu sendiri, MSY-nya itu dicari dengan rumus min A kuadrat per 4B, dan FMSY-nya itu dengan rumus min A per 2B. Nah, variabel A dan B itu sendiri didapatkan dengan cara meregresikan nilai upaya standar sebagai variabel X dan juga CPUE sebagai variabel Y. Kemudian model Fox itu sendiri MSY-nya rumusnya itu min 1 per B dikali eksponen A min 1. Kemudian FMSY-nya itu rumusnya min 1 per B. Dengan nilai A dan B itu dicari dengan cara meregresikan nilai upaya standar sebagai variabel X dan ln CPUE sebagai variabel Y. Seperti itu. Kita lanjut ke teladan aja ya teman-teman. Terima kasih.